Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khairi, NIM 101231044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Komarudin dengan NIM 10123-153. Perkenalkan, nama saya Dedang Setia Utama, NIM 10123-118. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Sandi Maulana dengan NIM 101230051. Dan kami ingin tentang analisis perusahaan Tesla. Oke, baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang pemahaman Tesla terhadap pasarnya. Dan ini tampilannya tentang consumer understanding. Nah, Tesla memahami bahwa untuk sukses dalam industri kendaraan listrik, perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk, tetapi juga harus benar-benar mengenal perilaku dan kebutuhan konsumennya. Pendekatan Tesla mencerminkan pemahaman mendalam terhadap berbagai dimensi pasar demografis, psikografis, dan perilaku. Yang pertama, segmentasi pasar Tesla. Tesla tidak hanya menggunakan segmentasi tradisional, yakni usia atau pendapatan, tetapi juga memperhatikan yang pertama psikografis, perilaku, dan geografis dan sosial. Nah, untuk yang kedua, karakteristik konsumen Tesla menyukai inovasi teknologi seperti autopilot, update software otak, memiliki kesadaran lingkungan tinggi, atau zero emission mobility. Kemudian mencari produk yang bisa menjadi simbol identitas sosial, mengandalkan komunitas digital dan influencer untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada teknologi sebagai alat analisis perilaku. Tesla mengandalkan data real time untuk memahami konsumennya secara personal. Yang pertama, ada big data dari kendaraan. Data dari sistem kendaraan, baterai, kecepatan gaya berkendara dikumpulkan secara otomatis. Informasi ini dianalisis untuk memprediksi kebutuhan servis, gaya berkendara, dan penggunaan energi. Ada artificial intelligence atau AI dan machine learning. AI digunakan untuk merekomendasikan fitur, melakukan pemeliharaan prediktif, dan memahami siklus hidup konsumen. Ada digital engagement. Aplikasi Tesla menjadi medium interaktif, memantau kendaraan, mengatur fitur, hingga membeli produk tambahan, memberikan pengalaman personal sekaligus membentuk hubungan emosional antara konsumen dan brand. Teori pendukungnya dari STP, segmentation, targeting, positioning, yang digarap oleh Philip Coulter. Kita mendapat referensi ini dari Harvard Business Review tahun 2022 dan Deloitte Insight tahun 2023. Yang kedua, pendekatan Tesla dalam memasuki dan mengembangkan pasar atau market approach. Tesla memposisikan dirinya sebagai pelopor, bukan sekedar produsen mobil listrik. Dengan strategi consumer centric disruptive innovation, Tesla membentuk pendekatan baru dalam menciptakan nilai dan membangun pasar. Yang pertama, ada model bisnis langsung konsumen, yakni Tesla menghapus perantara seperti dealer dan menjual langsung melalui website resmi dan aplikasi. Kemudian ada showroom eksklusif di lokasi strategis, mirip galeri strategis. Ini memberikan efisiensi biaya, kontrol penuh atas pengalaman pelanggan, akses langsung ke data perilaku pembelian. Nah, kemudian ada value proposition Tesla. Tesla memahami bahwa konsumen membeli lebih dari sekedar mobil. Mereka membeli pengalaman, nilai, dan identitas. Kesimpulannya, yakni pemahaman konsumen Tesla menggabungkan pendekatan psikologis, perilaku, dan teknologi berbasis data untuk pemahaman pasar. Pendekatan pasar direct to consumer, experiential marketing, value based selling, fokus nilai tidak hanya menjual mobil, tapi menyampaikan pengalaman emosional dan simbolis.
Diferensiasi teknologi, layanan mandiri berbasis digital, dan hubungan jangka panjang berbasis. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses penyerahan nilai atau value delivery. Tesla tidak hanya menciptakan produk inovatif, tapi juga mengintegrasikan ekonomis nilai yang dapat dirasakan konsumen secara menyeluruh berkelanjutan. Proses ini mencakup penyampaian manfaat fungsional, emosional, dan simbol kepada pelanggan secara efektif melalui 3 komponen utama. Yang pertama yang A, produk berkualitas dan inovasi. Tesla memposisikan dirinya bukan hanya sebagai produsen kendaraan, tetapi sebagai simbol inovasi, teknologi, dan efisiensi masa depan. Yang pertama, desain dan performa tinggi. Mobil Tesla dirancang minimalis namun futuristik dengan aerodinamik dan material ringan dan mendukung efisiensi. Baterai lithium ion memiliki performa tinggi dengan jarak tempuh panjang. Yang kedua, pembaruan fitur tanpa bengkel. Tesla melakukan update sistem dan fitur mobil secara daring tanpa harus datang ke bengkel. Konsumen mendapatkan pengalaman berkualitas tinggi dan efisien yang mengurangi waktu dan biaya tambahan. Yang ketiga, fitur teknologi unggulan. Sistem bantuan pengemudi cerdas meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya yang B, ekosistem ekosistem terintegrasi. Tesla memperluas nilai melalui ekosistem produk dan layanan yang saling mendukung, menciptakan pengalaman berkelanjutan dan menyeluruh. Yang pertama, solar roof dan solar panel menyediakan solusi energi alternatif melalui atap rumah dan panel surya, mendorong konsumen untuk menjalani gaya hidup energi bersih dan mandiri. Yang kedua, power well, sistem menyimpan energi di rumah untuk menyimpan listrik dari matahari, membantu konsumen tapi memiliki akses energi saat listrik padam. Supercharger New York, Tesla memiliki ribuan status pengisian cepat di seluruh dunia. Selanjutnya yang C, yang terakhir, customer relationship. Tesla memahami bahwa hubungan jangka panjang dengan konsumen lebih penting daripada sekedar transaksi awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang dimiliki oleh Tesla. Yang pertama yaitu tren adopsi EV global dan pertumbuhan pesat. Pangsa pasar BEV global naik dari 2% di 2018 menjadi 18 sampai 20% di tahun 2023 dengan lebih dari 14 juta unit terjual, menaik 35% tahun ke tahun. Selanjutnya data IPA memperkirakan EV mencapai 40-66% pangsa pasar antara 2030 sampai 2035. Selanjutnya kurva S-curve adopsi menunjukkan percepatan kuat dalam dekade mendatang. Ideal bagi strategi entry Tesla masuk segmen menengah. Yang kedua, posisi dan tantangan Tesla saat ini. Yang pertama, pada tahun 2023 sampai 2024,
Tesla masih menjadi produsen BEV teratas atau market share 19-20%, namun menurun dari 25% pada 2019 menjadi 18% pada awal tahun 2024. Selanjutnya yang ketiga, proyeksi Tesla pada tahun 2025 sampai 2035. Yang pertama, analisis ARK Invest Wall Street, Tesla diperkirakan mencapai 5-6 juta unit per tahun pada tahun 2030 dengan 40% pangsa revenue EV global. Yang kedua, Elon Musk menargetkan pertumbuhan 20-30% tahun ke tahun pada 2025. Meski ada skeptisme karena tekanan okupansi model saat ini. Yang ketiga, peluncuran model murah yaitu USD 25.000 dan teknologi otonom atau robotaksi FSD menjadi pendorong utama adopsi massal. Yang keempat, strategi penetrasi ke segmen mainstream. Pengembangan model entry level diprediksi membuka akses ke kelas menengah global. Yang kedua, perluasan jaringan supercharge global kini mencapai 7.000 stasiun dengan 65.800 konektor. Kesimpulan yang bisa didapat yaitu Tesla masih menjadi kekuatan dominan dalam industri kendaraan listrik, namun menghadapi tantangan serius dari kompetitor seperti BYD dan pasar yang semakin sensitif terhadap harga. Keberhasilan Tesla dalam 10 tahun ke depan akan sangat bergantung pada yang pertama, keberhasilan penetrasi model murah, yang kedua, adaptasi terhadap pasar lokal, yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pendukung global, yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk menciptakan customer experience yang unggul dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keberhasilan Tesla di Indonesia dan rekomendasi strategis. Apakah Tesla sudah diterima di Indonesia? Belum sepenuhnya diterima oleh pasar massal karena harga yang masih tinggi, infrastruktur charging yang terbatas, kompetitor lokal dan juga Cina yang lebih agresif dalam memilih barang yang terjangkau. Untuk selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen Indonesia? Untuk yang pertama, konsumen tertarik tetapi konsumen ragu. Kenapa ragu? Karena harganya yang sangat mahal mungkin menjadikan konsumen akan ragu untuk membeli Tesla. Yang kedua, social influencer, yang dimana tingginya pengaruh opini publik atau komunitas dalam pembelian mobil listrik. Yang ketiga, ada kultur fit. Konsumen Indonesia cenderung mempertimbangkan layanan purna jual dan kemudahan penggunaan. Untuk langkah strategi Tesla di Indonesia sendiri, Tesla memiliki berbagai langkah. Yang pertama, segmentasi pasarnya di kalangan kelas atas seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya. Yang kedua, kerjasama dengan PLN dan juga perusahaan swasta dan juga influencer lainnya. Yang ketiga, perakitan lokal atau kemitraan. Ini yang biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja Indonesia untuk dikembangkan oleh perusahaan Tesla. Yang kelima, ada mengembangkan after sales service center di kota-kota besar. Untuk data yang saya peroleh dari referensi McGuinness Indonesia F-Report 2023, Kementerian SDM, Jurnal Perilaku Konsumen, Universitas Gajah Mada 2022. Peace. Sekian itulah presentasi dari kami tentang perusahaan Tesla. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.